Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Bapak Imam Arifuddin SPD selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 9 dan teman-teman 9G yang saya banggakan dan seluruh narasumber kita yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Naira Marofa selaku moderator yang akan membimbing jalannya debat kita pada hari ini yang bertema siswa SMP dilarang membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan narasumber kami satu persatu, dimulai dari ujung kanan ada Ujang Ahmad Aryo sebagai siswa SMP. Di sebelah kanan saya ada Ibu Amirani Afiah SE sebagai orang tua siswa. Dan di sebelah kiri saya ada Salsabila Rahmadani MPD sebagai kepala sekolah. Dan di ujung kiri saya ada Bapak Lukman Wahid sebagai kepala Satlantas. Baik, pertama-tama saya akan bertanya kepada Ujang Ahmad Aryo. Bagaimana pandangan kamu melihat adanya uh, adanya larangan ini? Apakah kamu merasa terganggu? Dan menurut kamu, apa solusi terbaik agar siswa tetap bisa berangkat ke sekolah dengan aman dan nyaman? Oke, menurut saya larangan ini cukup mengganggu, terutama bagi siswa seperti saya yang rumahnya jauh dari sekolah. Menggunakan kendaraan bermotor itu jauh lebih menghemat waktu dibanding harus menggunakan angkutan umum yang kadang tidak tepat waktu. Sebelumnya saya pernah menggunakan angkutan umum seperti Jaklingko atau angkot, tetapi menggunakan Jaklingko membuat saya datang telat karena kadang suka berhenti-berhentian atau macet di perjalanan. Seperti itu. Dan untuk solusi, setiap siswa punya kondisi yang berbeda. Kalau saya pribadi sih, saya mampu berkendara dengan aman karena saya hanya menggunakan untuk berangkat dan pergi sekolah. Solusinya tadi mungkin menurut saya untuk diri saya sendiri saya cukup menggunakan pengaman seperti helm. Terima kasih. Baik, terima kasih Ujang atas jawabannya. Pertanyaan saya alihkan kepada Ibu Amirani selaku orang tua siswa. Apa alasan ibu mengizinkan anaknya membawa motor meski belum memiliki SIM? Apakah ibu tidak khawatir dengan keselamatan anaknya? Oke, baik. Menurut saya, sebagian orang tua memberi izin karena alasan praktis, misalnya rumah jauh atau sulit mencari kendaraan umum. Tetapi tetap saja sebagai orang tua, kekhawatiran tetap ada. Anak SMP belum cukup usia dan belum memiliki SIM. Jadi, dari sisi hukum dan keselamatan tetap berisiko. Kita perlu bijak. Kita perlu bijak Maaf, saya ulangin, kita perlu bijak. Cinta bukan hanya soal memberi kebebasan, tetapi juga menjaga dari bahaya yang belum bisa mereka pahami dan sekaligus melatih anak-anak untuk taat pada aturan, undang-undang, dan hukum yang berlaku di negara kita. Karena bagaimanapun juga, membiasakan anak untuk mentaati aturan sejak dini akan membiasakan akan maaf saya ulangin untuk mentaati aturan sejak dini akan membentuk karakter yang bertanggung jawab di masa depan nanti dan juga memberi batas agar mereka bisa belajar apa arti tanggung jawab dan bukan hanya sekedar kenyamanan sesaat. Baik, Ibu Amirani, jika seperti itu, apa solusi yang bisa dilakukan agar anaknya tetap bisa berangkat ke sekolah dengan aman tanpa melanggar aturan? Baik, menurut saya solusi yang mungkin bisa dilaksanakan adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Tidak semua orang tua mempunyai kendaraan, tidak semua orang tua bisa mengantar anaknya. Jadi pilihannya ada transportasi umum, jalan kaki jika dekat, atau bisa berangkat lebih awal sehingga sampai sekolah tidak telat. Itu bisa jadi alternatifnya. Yang penting anak aman dan kita tak bisa menormalkan pelanggaran. Karena dari hal seperti ini karakter disiplin dan tanggung jawab mulai dibentuk. Baik, terima kasih Ibu Amirani atas jawabannya. Pertanyaan saya alihkan kepada Ibu Salsa, selaku kepala sekolah. Baik,
Bagaimana tanggapan Ibu Salsa terhadap jawaban dari Ibu Amirani? Ibu sebagai seorang pendidik, apa pendapatnya tentang siswa SMP menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah? Apa dampaknya terhadap proses belajar mengajar dan kedisiplinan siswa? Sebagai pendidik, saya tentu merasa khawatir karena siswa SMP belum cukup dewasa untuk menghadapi situasi lalu lintas, karena resiko terjadi kecelakaan dan dampaknya bisa sangat serius. Selain itu, ada beberapa siswa yang mungkin sering datang terlambat ke sekolah karena mereka mampir atau menjemput temannya terlebih dahulu. Hal tersebut bisa mempengaruhi kedisiplinan dan konsentrasi belajar di sekolah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, jika sekolah menerapkan larangan ini, bagaimana Ibu melihat tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa yang tinggal jauh dari sekolah? Apakah ada alternatif yang disiapkan oleh sekolah? Oke, tentu ada kendala bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, yaitu kesulitan transportasi. Jika ingin dia tentu ada kendala saat siswa berangkat ke sekolah, yaitu kendala di transportasi. Alternatif dari sekolah yaitu menyarankan untuk menggunakan transportasi umum seperti angkot atau ojek online yang lebih aman dan sesuai aturan. Baik, terima kasih Ibu Salsa atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Lukman Wahid selaku Kepala Satlantas. Menurut Bapak, kenapa anak SMP dilarang bawa motor menurut aturan lalu lintas, Pak? Anak SMP dilarang membawa motor karena belum cukup umur dan belum memiliki kemampuan berkendara yang cukup aman. Mereka berisiko tinggi kecelakaan, berbahaya diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Baik, jikalau masih ada banyak SMP yang tetap nekat membawa motor ke sekolah, tindakan apa yang biasanya kepolisian atau Satlantas lakukan? Polisi akan mengecek, menghentikan, memeriksa, dan mendidik anak SMP yang membawa motor. Orang tua dipanggil sanksi tilang, menahan motor, dan polisi berkoordinasi dengan sekolah untuk edukasi lanjut prioritas keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Yang sudah memberikan pendapat dan pandangannya hari ini. Saya Naira Marofa selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga dengan adanya diskusi ini dapat menambah wawasan kalian semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.